Salam mahabbah, salam sejahtera untuk semua. Kita teruskan siri perbincangan, saling mengingatkan, saling bertukar-tukar pikiran. Banyak isu dan juga pengalaman yang ingin dikongsikan, tapi secara pelan-pelan kita coba highlightkan tajuk-tajuk ataupun judul-judul yang dipikirkan sesuai. Hari ini kita coba melihat bagaimana sekiranya umat Islam tanpa berinteraksi dengan orang non-muslim. Kita tahu bahwa hidup ini lumrahnya mesti bersaing. Kebaikan dengan keburukan, siang dan malam, sehat sakit, hidup mati, itu merupakan seni kehidupan. Dua perkara yang berlawanan yang terus menyertai pergerakan hidup kita. Siang malam, jatuh bangun, senang susah. Begitu juga dengan adanya mukmin dan tidak mukmin, ataupun dalam istilah lain mukmin kafir, muslim non muslim, dan semuanya berjalan dalam kehidupan ini mengalir seperti air. Kalau kita bisa saling memaklumi, saling mengerti, saling toleransi. Sebab semua tahu di dalam hidup ini tidak ada pilihan. Seolah-olah segalanya berlaku secara kebetulan, tanpa perhitungan, tanpa dijangka-jangka. Seperti biasa, berbagai teori pandangan bermunculan sesuai dengan kemajuan zaman, perkembangan pemikiran. Dulu selalu orang berpikir, siapa yang menciptakan bumi ini? Siapa yang menciptakan langit ini? Siapa yang menciptakan kita ini? Tapi rupanya soalan tidak mesti siapa. Ada juga yang berkomentar, seharusnya bukan siapa yang menciptakan, tapi mungkin dengan bentuk soalan lain, bagaimana ianya terbentuk? Kenapa ianya terbentuk? Apa yang menyebabkan alam semesta ini terbentuk? Jadi dengan berkembangnya pemikiran manusia, soalan pun tidak semestinya siapa yang menciptakan, tapi bisa dibuat dalam bentuk lain, kenapa ianya terjadi.
apa yang menyebabkan ianya terjadi. Dan begitulah seterusnya. Sama juga dengan penciptaan manusia. Kenapa manusia bisa terjadi? Walaupun ada yang bertanya, siapa yang menciptakan? Jadi, soalan pun mesti dibentuk dengan cermat agar jawabannya bisa diperincikan dengan lebih ilmiah. Sebab ada juga sebagai contoh orang yang selalu mengatakan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa, Allah Maha Pencipta, dan sebagainya. Kemudian mereka berkata bahwa ini semua ciptaan Allah. Ini semua ciptaan Allah. Sedangkan Allah itu sifatnya maha sempurna, maha adil, maha indah. Tapi dalam ciptaan manusia itu sendiri macam-macam. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang kurang sempurna. Begitulah seterusnya. Sama juga dengan kejadian-kejadian. Sebagai contoh planet-planet. Ada planet yang sempurna, ada yang planet tidak sempurna, ada planet yang sesuai dihuni oleh manusia, ada yang tidak sesuai dihuni oleh manusia. Kalau yang sesuai, berarti disitulah kelihatan kesempurnaan Allah. Tapi kalau planet itu tidak sempurna, tidak sesuai, tidak layak untuk dihuni oleh manusia, untuk apa diciptakan? Abath, sia-sia. Sedangkan Allah tidak membuat sesuatu yang sia-sia. Itulah contoh-contoh kalau kita sandarkan kepada siapa penciptanya. Tapi kalau kita mencari apa penyebabnya, kenapa planet terbentuk, kenapa langit terbentuk, apa yang menyebabkan langit terbentuk, maka banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Dan diantaranya teori Big Bang, Al-Infijar Al-Azim, ledakan penciptaan pertama yang menghasilkan berbagai jutaan, triliunan planet, solar system, kumpulan-kumpulan matahari. Sehingga ke hari ini ledakan itu terus bergema, mekar. Dan kalau ikut kajian ilmiah, bahwa alam semesta ini terus berkembang, tidak tahu sampai kapan, sampai bila, kita tidak tahu. Tapi kalau orang yang menceritakan agama, cerita agama, selalu mengharap tentang hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan, hari hisab. Sedangkan mengikut teori ilmiah bahwa alam semesta sedang terus berkembang. Ini dapat dilihat dari penemuan terkini melalui teleskop James Webb. Teleskop
James Watt. Terima kasih kepada para peneliti, para penyelidik, para ilmuwan yang telah memaparkan kepada kita rahasia-rahasia dan juga ciptaan-ciptaan ataupun planet-planet ataupun makhluk-makhluk ataupun isi cakrawala yang kita tidak bisa melihat dengan mata kasar, melainkan dengan kekuatan teleskop yang bisa membesarkan benda dengan beribu-ribu kali ataupun berjuta-juta kali. Inilah kecanggihan sains dan teknologi, kecanggihan penemuan ilmu pengetahuan. Disinilah kita berpikir bagaimana sekiranya kehidupan umat Islam tanpa peranan orang non-muslim. Bagaimana kehidupan umat Islam tanpa sumbangan orang kafir non-muslim. Kita menyaksikan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi satu persatu. Peralatan perang yang begitu canggih, udara, laut, darat, itu peralatan perang. Berbagai bentuk pesawat tempur, berbagai bentuk kapal tempur, armada, berbagai bentuk mobil perang, tank baja, kereta kebal. Kita lihat negara-negara canggih, negara-negara maju, negara-negara non-muslim terutamanya, seperti Amerika, Rusia, Cina, Jepang, Prancis, Jerman, termasuk Israel. Mereka semuanya berlomba menyediakan alat-alat yang canggih ini, persenjataan yang canggih. Itu dari sudut persediaan kapal, pesawat, tank baja. Belum lagi dengan persenjataan roket, peluru, granat, senjata otomatis, dan lain-lain. Yang mana negara-negara kafir, non-muslim, dari pameran-pameran yang ada di seluruh dunia menunjukkan kemajuan yang amat dahsyat dalam bidang persenjataan. Ini saya ingin meng-highlightkan persenjataan sebab Quran berkali-kali mengingatkan, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Umat Islam digalakkan untuk mempersiapkan berbagai persenjataan. Quwwah, nakirah, tufidul umum.
berbagai persenjataan, peralatan perang yang canggih, ilmu pengetahuan yang canggih, penguasaan ekonomi dan finansial, perbankan, penguasaan dalam bidang pemakanan, ternak, penguasaan dalam bidang peradaban, ilmu tamadun, dan sebagainya. Jadi kekuatan yang dianjurkan di situ adalah semua. Itu sebab apabila kita lihat negara-negara maju, baik Cina, Eropa, Amerika, Kanada, Perancis, Jerman, kalau disebut saja maju, berarti maju dalam semua bidang. Dalam semua bidang. Kalau kita ambil contoh negara termuda seperti Israel yang baru dibangun dalam masa 70 tahun. Lebih muda dari Indonesia yang sudah 80 tahun merdeka. Kita lihat hasil dari kemajuan yang telah dicapai oleh Israel. Kebanyakan pemenang Nobel dari kalangan mereka. Kita lihat hari ini dengan mudah di Google, cari Israel al-Yawm, Israel Today, Israel al-Yawm. Semua sistem pemerintahan, keadaan ekonomi, keadaan masyarakat, pencapaian penelitian, kebudayaan yang dikembangkan, perkembangan olahraga, kesenian, hiburan, rekreasi. Semuanya itu berkembang sejalan, seiring dengan kemajuan negara itu sendiri. Jadi kalau kita lihat negara-negara maju ekonominya, maju bisnis perbankan, maju pariwisata, hiburan, rekreasi, maju pemikiran, kebudayaan, kesenian. Pendek kata, sebuah negara maju itu akan membawa kepada kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Oleh sebab itu kita kembali ke tanah air Indonesia, di mana kekurangan-kekurangan yang mesti kita sama-sama berpikir untuk memajukan kekurangan-kekurangan yang ada di Indonesia. Semua tahu Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia di bawah naungan Pancasila. Semua agama bebas diamalkan
tanpa mengganggu, tanpa menyinggung, menyakiti pemeluk yang lain. Seharusnya begitu. Walaupun agama yang resmi ada yang 5, tapi kalau dicamkan lagi dari kelima agama itu, akan lahir lagi pahaman-pahaman, aliran-aliran, agama-agama yang lain. Biasa. Sebagai contoh dalam Islam. Dalam Islam itu sendiri, Islam terpecah kepada Sunni, Syiah, Sufi. Di dalam Sunni itu sendiri pecah lagi. Salafi, Wahabi, Tabligh, Ahlussunnah wal Jamaah, Muhammadiyah, NU. Belum lagi partai-partai yang lain. Walaupun mereka bilang itu bukan agama, tapi pada hakikatnya sudah membentuk ajaran baru. Wajar. Bukan saja dalam satu aliran, bahkan dalam satu organisasi, biasa akan ada pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang berbeda. Lumrah. Yang penting tujuannya sama. Untuk memperkuat, memperindah, bukan untuk berpecah, berperang. Jangan. Jadi begitulah dalam kehidupan ini. Kita saling memerlukan. Bayangkan, kalau umat Islam berterusan dengan warisan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi dan sahabatnya, yang dipanggil maka na alaihi ana wa ashabi, kamu hendaklah ikut apa yang saya jalankan dan sahabat-sahabat saya. Sudah tentu ini tidak mudah. Zaman terus berubah. Zaman Nabi hanya ada onta, keledai, kuda untuk kendaraan. Kebanyakannya jalan kaki. Hari ini ada motor, mobil, pesawat, kereta api, dan lain-lain. Siapa yang menciptakan itu? Semua tahu. Orang-orang bukan Islam. Dulu hanya ada istilah hatif. Hatif itu ada suara, tapi tidak ada rupa. Ada suara, tapi tidak ada rupa. Hatif. Makanya orang Arab memberi nama telepon itu sebagai hatif. Maka macam-macam lah istilah. Ada yang dapat wahyu, ada yang dapat ilham, ada yang dapat aspirasi, ada yang dapat firasat, dan sebagainya. Hari ini hatif itu terbukti ada telepon, ada suara, ada rupa, ada screen dengan kemajuan sains dan teknologi. Siapa yang menemukannya? Bukan Muslim.
dengan adanya kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, pergambaran, telepon, komunikasi, semuanya telah kita dapat manfaat yang begitu banyak dari pendigitalan. Yang dulu kita berurusan mesti face to face, bersemuka, sekarang bisa diselesaikan dengan cara online. Buat KTP online, buat kartu keluarga online, buat buku nikah online, buat paspor online, buat akte kelahiran dan sebagainya online, paspor. Bahkan lebih dari itu lagi, menyeragamkan pengenalan diri, menyeragamkan pengenalan diri. Seharusnya nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan itu bisa digunakan untuk SIM, surat izin mengemudi, paspor, KTP, bank, dan sebagainya. Seharusnya. Satu nomor induk, namanya nomor induk. Jangan sampai nomor KTP lain, nomor paspor lain, nomor kartu itu lain, kartu ini lain. Jadi ini tinggal kita. Teknologi sudah ada, tapi kita sendiri yang membuat ribet. Bayangkan, kalau nomor induk, namanya nomor induk, untuk tiap warga negara Indonesia, maka akan mudah diselaraskan. Nomor paspor, SIM, BPJS, mahasiswa, dari TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S3, dengan menggunakan nomor induk yang sama. Mudah untuk diklasifikasikan. Bahkan sangat mudah untuk mendeteksi orang ini di mana, sedang apa, mau kemana. Tapi itu tadi, orang-orang jahat tidak mau untuk menjadikan nomor induk sebagai induk, sebagai rujukan utama, sebab akan mudah untuk dikesan. Padahal dari sudut pembukuan, klasifikasi, pengaturan, dan membentuk masyarakat, penduduk yang baik, tertib, dan maju, jauh lebih mudah. Sebab dari nomor induk bisa digunakan untuk berbagai kegunaan. Termasuk untuk pemilihan umum. Pemilihan umum, baik daerah ataupun pusat. Ini contoh. Pendigitalan. Digitalisasi sudah ada.
orang Barat dengan bermurah hati telah menemukan aplikasi yang begitu canggih. Tinggal kita ingin menggunakannya, mau atau tidak mau. Sehingga segala urusan bisa diintegrasikan. Bahkan dahsyatnya pendigitalan ini, kita bisa membuat sistem pendidikan dari rumah. Dari TK, SD, SMP, SMA, sampai ke universitas. Tidak perlu ruang sekolah. Tidak perlu kampus. Semua bisa belajar di rumah masing-masing. Dan dikendalikan secara online. Lebih hemat, lebih asyik, lebih efektif, dan lebih banyak ruang anak dengan keluarga. Terutama bimbingan dan pendidikan anak di usia dini. Pendidikan secara online sangat membantu. Dan waktunya bisa fleksibel. Baik secara bimbingan direct langsung atau secara rekaman video. Semuanya main dengan teknologi. Hari ini hampir semua rumah punya HP. Hampir semua rumah ada WiFi. Bahkan kalau yang tidak ada pun bisa kongsi. Dan bisa menggunakan kemudahan video. Itulah kecanggihan-kecanggihan yang disumbangkan oleh orang-orang kafir. Ini perlu kita kenang, ceritakan, seperti pesan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dapat nikmat, dapat anugerah, mesti diceritakan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberi kebaikan kepada orang lain. La yashkurullah man la yashkurun nas. Manusia tidak akan berterima kasih kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Jadi orang yang biasa berterima kasih kepada manusia, baru dia akan berterima kasih kepada Allah. Intinya, mengenang jasa orang itu suatu kewajiban moral. Sebab lumrah kehidupan begitu. Tanam kebaikan akan menuai kebaikan. Tanam kejahatan, dapatnya kejahatan juga. La yashkurullah man la yashkur annas. Jadi orang Islam ketika menikmati kecanggihan pesawat, kapal terbang, kecanggihan kapal pesiar yang besar, raksasa, kecanggihan HP, kecanggihan mobil-mobil
bis kereta api yang canggih, yang hebat, yang selamat. Semuanya itu dikerjakan oleh tangan-tangan bukan Islam yang penuh dengan keikhlasan. Demi untuk berkongsi kejayaan, kebahagiaan dengan orang lain. Hati para pencipta, hati para mereka ini sangat mulia. Kita tidak bisa memberikan ganjaran atau imbalan dari hasil pemikiran mereka. Sungguh mulia. Jasa baik dan kemuliaan yang mereka telah sumbangkan kepada kita. Apakah kita tidak layak sekurang-kurangnya untuk berterima kasih dan mendoakan kebaikan? Kita selalu mendengar di masjid-masjid, kalau doa hanya untuk muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, muslim saja. Sedangkan kita menikmati jasa-jasa, bakti-bakti, produk-produk mereka-mereka orang non-muslim yang telah berjuang siang dan malam. Lampu, kipas, AC, mobil, peralatan, dan segala kemudahan. Hasil kerajinan, hasil jerih payah pemikiran orang-orang non-muslim. Pendek kata, umat Islam hidup tanpa non-muslim, kita masih berada di zaman batu, zaman buta huruf, zaman Neanderthal, zaman manusia purba, zaman manusia primitif yang serba kekurangan, ketakutan. Tapi dengan kemajuan pemikiran, peradaban, teknologi, usaha yang tidak mengenal lelah, jemu, yang diusahakan oleh para saintis, para ilmuwan yang hakiki, para ilmuwan yang sebenar, para sarjana dan cendekiawan. Merekalah yang layak menerima gelar ilmuwan, sarjana, ulama. Bukan agamawan, bukan penceramah, bukan pendakwah, bukan motivator, bukan pakar kerohanian, ataupun tukang dongeng. Nah, tukang dongeng, mereka-reka dongeng, dipanggil ulama. Ulama tidak begitu. Ulama itu saintis, pemikir, pencipta,
pencetus ide-ide brilian, penemu ilmu baru, teori baru, gagasan baru, strategik baru. Itu ilmuwan, pemikir. Tapi penceramah, pendakwah, mubaligh yang menyampaikan beda. Dan kita lihat mereka yang dikatakan ulama-ulama muslim ataupun penceramah-penceramah muslim ataupun agamawan-agamawan muslim, kebanyakannya menghafal, bukan paham. Kebanyakannya menghafal, hafiz, bukan memahami. Apa rahasia di sebalik ini? Apa rahasia di sebalik ini? Mereka hanya mengumpulkan pendapat ini. Bukan menyimpulkan dan membuat gagasan baru sesuai dengan kemajuan zaman. Sedangkan semua tahu ide atau pemikiran atau fatwa atau hukum atau peraturan memiliki masa, tempat, dan keadaannya. Kalau keadaan itu telah berlalu, kalau keadaan itu telah tiada, maka hukum itu sendiri terbatal. Jadi sifatnya hukum itu selalu bersesuaian dengan kejadian semasa. Oleh sebab itu, pendapat seorang mufti, pendapat seorang ulama masih berlaku. Pendapatnya sekiranya dia masih hidup. Tapi kalau sudah mati, maka pendapatnya dan segala idenya tidak bisa dijadikan pegangan. Sebab fatwa ataupun hukum terikat dengan keadaan semasa. Oleh sebab itu, di negara-negara maju, hukum, undang-undang, peraturan selalu berganti, bertukar setiap minggu mengikut keperluan semasa dan menjawab keperluan semasa. Bukan malah undang-undang, peraturan yang 1000 tahun dahulu dipaksakan untuk dipakai sekarang. Ini satu kesalahan yang sangat fatal. Dan ini telah menyebabkan kenapa negara Islam terus-terus mundur ke belakang. Oleh sebab itu, kita perlu berpikir secara bijaksana, jernih. Berpentingnya kita hidup berdampingan. Muslim, non-muslim. Muslim dengan pemeluk agama lain. Sebab
memeluk agama, menjadi warga negara, lahir ke bumi ini, semuanya secara kebetulan. Tidak ada pilihan. Yang penting kita jalankan hidup ini dengan baik. Toh agama-agama itu sendiri pada hakikatnya lahir dari budaya bangsa itu. Contoh, agama Arab lahir dari budaya Arab, namanya Islam. Agama Kejawen lahir dari budaya Jawa. Agama Sunda Wiwitan lahir dari lingkungan orang-orang Sunda. Begitulah dengan agama-agama yang lain. Dan Quran itu sendiri begitu jelas. Kalau Quran, Muhammad, dan Islam itu adalah lahir dari lingkungan environment Quraisy, hanya untuk Quraisy, tidak ada kaitan dengan Arab lain, apalagi dengan bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalam.